Gelap langit dan rimba dunia persilatan adalah alam yang berbahaya, namun mulia dan dipenuhi keistimewaan. Mereka yang lahir dan memilih menapaki jalan pedang sudah pasti saling bersilang satu dengan lainnya. Di antara mereka hadir seorang pemuda yang menggemparkan dunia itu. Ia bernama Rundaka. Mewarisi ilmu pukulan permuk tulang, ia menciptakan legenda atas dirinya sendiri. Namun, takdir yang belum diketahui Rundaka adalah ia tidak hadir untuk menjadi pesilat terhebat. Pukulan permuk tulangnya mungkin dahsyat, akan tetapi takdir yang sesungguhnya harus ia jalani lebih jauh dari sekedar merajai dunia silat. Rundaka harus siap akan takdirnya ini. Setelah bertarung dengan Ruri, Rundaka kini melakukan perjalanan bersamanya ke pinggiran kota Banda Indu. Meski Rundaka nyaris saja menewaskannya, tidak bisa dipungkiri bahwa Ruri bukanlah pendekar sembarangan. Mereka berdua alih-alih berjalan di tanah, kini melompat-lompat dari pohon ke pohon. Gerakan Ruri seperti burung bangau, ringan tapi bertenaga. Rundaka tetap bisa mengikuti meskipun berada di medan yang baru ia temui. Kurang lebih sepenanakan nasi mereka melompat-lompat, tibalah keduanya di sebuah kampung. Hanya sebentar saja mereka berjalan ke arah utara, tibalah mereka di sebuah rumah sederhana, namun halamannya luas sekali. Yang pertama menyambutnya adalah seorang lelaki tua, seumuran dengan kakek gurunya. Tingginya sepantaran dengan Rundaka, bertampang serius dan berdahi lebar. Dari pancaran tenaganya, terlihat lelaki tua itu berwaspada. Lelaki tua itu memandang Rundaka dari bawah hingga ke atas. Mata mereka pun bertemu. Sekejap saja Rundaka langsung merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Kepala Rundaka mendadak pusing, dan seketika ia merasa jiwanya ditarik dari dalam tubuhnya. Kemudian ia merasakan dirinya tidak lagi menapak di alam ini. Ia seolah sedang melayang dan ditarik jauh sekali ke sebuah ruang hampa. Sebuah suara seolah memasuki gendang telinganya. "Utuhkan kesadaranmu." Rundaka belum memahami apa yang terjadi, namun jelaslah ia belum mati. Atau seperti inikah mati? Tanyanya dalam hati. Yang jelas, ia melihat hamparan langit berwarna gelap. Di sekitarannya seperti ada bercak-bercak putih. Lalu ia memasuki sebuah ruang yang lain lagi. Kali ini pemandangan alam seperti pada umumnya, namun ada yang aneh. Rundaka melihat keseluruhan pemandangan ini dari atas langit. Ia seperti sedang terbang. Rundaka memang cukup menguasai ilmu meringankan tubuh. Buktinya ia gunakan saat berlari di atas pohon bersama Ruri tadi. Namun ilmu itu tidak cukup untuk membuatnya terbang seperti burung. Jelaslah ini mimpi, pikir Rundaka. Namun jika ini mimpi, mengapa ia bisa mengendalikan kesadarannya? Dalam pemandangannya itu, pada sebuah tanah yang lapang, ia dapati dua orang sedang saling berhadapan. Dari kuda-kudanya dapatlah Rundaka simpulkan, mereka adalah dua pendekar yang sedang mengadu ilmu. Rundaka berniat mendekati kedua orang itu. Seketika setelah niat itu jugalah ia bisa mendekati mereka. Karena layaknya mimpi, Rundaka yakin kedua orang itu tidak bisa melihatnya. Orang yang pertama menggunakan pakaian berwarna hitam dengan ikat kepala bercorak. Tubuhnya kekar dan terlihat kuat. Satu orang lagi mengenakan pakaian sutra berwarna biru muda. Tubuhnya jangkung dan rambutnya panjang. Keduanya lelaki. Wush, dalam satu hentakan keduanya beradu jurus. Sebagai pendekar, Rundaka jelas bisa mengikuti kecepatan mereka. Namun Rundaka tercengang
karena ilmu keduanya tak pernah ia saksikan seumur hidupnya. Jelaslah mereka bukan makhluk yang sama dengan dirinya. Pasalnya, ilmu-ilmu yang ditampilkan keduanya telah melanggar banyak hukum alam. Lelaki berbaju hitam mengepalkan tangannya dan hendak menghantam lawannya dari atas. Lawannya mengelak ke belakang, namun pukulan si baju hitam tidak ditahan dan dihantamkannya ke tanah. Tiba-tiba saja bumi bergoncang, tanah tempat kedua orang itu berpijak seperti baru saja dilanda gempa bumi. Belum lepas Rundaka tercengang, lelaki berbaju biru mengangkatkan lengannya ke atas, dan seolah sedang melempar batu ke arah lelaki berbaju hitam. Tiba-tiba saja petir menyambar. Lelaki dengan baju hitam itu terkena sambaran petir. Namun alih-alih tewas, ia masih tegak berdiri sambil mengarahkan telapak tangannya ke arah petir tersebut merambat. Tampak oleh Rundaka dalam kecepatan yang amat sangat itu, si baju hitam membelokkan arah rambatan petir. Keduanya kemudian bertukar pukulan dan tendangan, yang setiap gerakannya seolah sedang memecah udara kosong. Rundaka nyaris kewalahan mengikuti gerakan mereka. Lalu mendadak ia merasa lelah sekali. Pemandangan di depannya mulai mengabur. Ia seolah sedang ditarik lagi di bagian tengkuknya. Kembali ia menyaksikan pemandangan bintang yang terlewati dan gelapnya malam dalam ruang kosong. Sampai ia tidak sadari, tubuhnya terasa berat kembali, namun sangat amat lemas. Pemandangan di hadapannya kini adalah si kakek yang ia temui sebelum mimpinya itu. Kemudian Rundaka pun ambruk. Sebelum ia benar-benar tidak sadarkan diri, sayup terdengar suara si kakek itu. Ia belum siap.